Manis. Oh ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Suaka, penyuluh anti korupsi Madya pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Bapak dan Ibu sekalian, saya menjelaskan pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209, 210, 387, 388, 415, dan dalam KUHP. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Perbuatan yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah merugikan keuangan negara, perbuatan suap menyuap, perbuatan penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Saya skip aja ya, ini tinggal kita udah pada pinter. Contoh bentuk korupsi. 1. Penyalahgunaan wewenang, pembayaran fiktif, kolusi, biaya perjalanan dinas fiktif, suap, pungutan liar, penggunaan fasilitas kantor yang tidak sesuai tanpa izin, bekerja tidak sesuai dengan prosedur, markup, menurunkan spek, mengurangi volume, dan SPJ tidak sesuai dengan realisasi. Sedangkan bentuk benturan kepentingan, contohnya adalah merangkap jabatan, fasilitas khusus, penggunaan aset instansi untuk kepentingan pribadi. Mengapa perlu pencegahan korupsi? Karena kalau sudah terjadi mengakibatkan kerugian keuangan yang besar. 2. Pengembalian atas uang negara yang dikorupsi sangat kecil. 3. Kasus korupsi merusak reputasi baik institusi maupun individu. 5. Semakin lama kejadian korupsi tidak terungkap, semakin memberi peluang pelaku korupsi lain untuk menutupi tindakannya dengan kecurangan yang lain. Faktor pendorong korupsi adalah ada faktor kesempatan, faktor tekanan, dan faktor pembenaran. Upaya pencegahan korupsi yakni penegakan hukum yang tegas dan konsisten, menata kembali organisasi, memperjelas visi misi, tugas dan fungsi yang diemban oleh setiap instansi, mengembalikan budaya kerja yang tertib dan malu melakukan KKN, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima serta pelayanan publik. Upaya pemberantasan korupsi preventif adalah sistem merit penerimaan pegawai, peningkatan profesionalisme, reward and punishment, sedangkan investigatif adalah pengembangan keahlian investigatif bagi aparat pengawas internal, audit investigatif, sedangkan edukatif adalah memberikan sosialisasi pengertian pemahaman kepada semua pihak, terutama pelaku pengadaan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi bagi kita semua. Ya, udah.